Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru. Nah, kebetulan di video kali ini ada hal yang menarik, rekan-rekannya, hal yang menarik terkait penempatan P3K Guru, baik P1, P2 maupun P3. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, yang pertama kita ke info yang dari salah satu daerah juga yang sudah kita share di video sebelumnya. Oke, sebelumnya di channel ini kami sudah berbagi terkait pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu memberikan suatu kebijakan, rekan-rekan ya. Nah, bisa kita lihat di sini nota dinas kepada yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah 1 sampai dengan 13. Dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, tembusan Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris, para Kepala Bidang. Ini nomor suratnya ya, 00714 sekian 2023. Ini tanggal 13 Maret 2023 yang lalu. Jadi surat ini dikeluarkan pada tanggal 13 Maret, rekan-rekan ya, atau tepatnya di bulan Maret. Perihal hasil seleksi atau penempatan peserta kategori prioritas 1 bagi pemerintah dengan perjanjian kerja Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah formasi tahun 2022. Jadi untuk Jawa Tengah itu ada kebijakan penempatan, rekan-rekan ya, terkait penempatan untuk P1. Jadi dia khususkan untuk P1, namun untuk daerah selanjutnya itu bukan cuma P1 melainkan P1, P2, P3 dan P4. Tapi kita di info yang ini dulu. Di sini jelas sekali dikatakan bahwa memperhatikan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800 sekian tahun 2023 tentang hasil seleksi atau penempatan peserta kategori prioritas 1 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah formasi tahun 2022. Diminta kepada saudara menyampaikan pemberitahuan kepada calon ASN P3K di wilayah tugas saudara dimaksud sebagai berikut. Yaitu kan ini ditujukan ke kepala cabang ya, ke kepala cabang Dinas Pendidikan dari wilayah 1 sampai 13. Jadi ini ditujukan ke masing-masing kepala cabang. Yang pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menyelesaikan tahapan penempatan bagi P3K Jabatan Fungsional Guru formasi tahun 2022 kategori P1 berdasarkan hasil seleksi, dan hasil seleksinya telah diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk dilakukan proses lebih lanjut berupa finalisasi pengolahan hasil seleksi atau penempatan. Poin kedua, peserta yang telah dinyatakan lulus diminta mengikuti proses dan tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan. Dan kepada para calon ASN P3K dimaksud untuk memperbarui atau mengupdate informasi pada akun SSC ASN maupun pada laman informasi yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek. Maksudnya di sini di SSC ASN dan juga di di info GTK-nya atau di Dapodiknya, rekan-rekannya. Nah, jika memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Terdapat calon ASN P3K yang keberatan terhadap hasil penempatan dimaksud agar melaporkan dan menyampaikan usulan penempatan secara berjenjang melalui kepala sekolah dan cabang dinas. Intinya, peserta yang sudah mendapatkan penempatan itu bisa melaporkan kepada kepala sekolahnya ya, kepala sekolahnya dan cabang dinas pendidikan wilayah masing-masing. Untuk misalnya ada perubahan dari sekolah A ke sekolah B, karena di sekolah A itu misalnya jaraknya terlalu jauh. Intinya seperti itu, rekan-rekan ya. Nah, jadi ini disampaikan bukan langsung ke Kemendikbudristek dan BKN, melainkan tahapannya dari kepala sekolah dan cabang dinas pendidikan. Ini untuk Jawa Tengah, rekan-rekan ya. Jadi ini ada yang menarik untuk Jawa Tengah juga. Selanjutnya di hari Jumat ya. Ini hari Jumat tanggal 31 Maret 2023. Jadi masih sangat-sangat baru. Ini dari Riau Pos. Ada keluhan 3.302 guru P3K diproses Kemendikbudristek. Ada keluhan dan keluhannya itu diproses. Oke, kita coba cek bersama-sama.
Ribuan guru yang dinyatakan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Riau tahun 2022. Jadi ini formasi tahun 2022 maksudnya. Telah mengeluh 3.302 guru P3K ini protes karena penempatannya tidak sesuai. Dan ini banyak dialami oleh rekan-rekan di seluruh Indonesia yang pernah menyampaikan di kolom komentar channel ini. Begitu pengumuman pada tanggal 8 Maret, kalau tidak salah kemarin ya, 8 Maret pengumuman. Nah, banyak yang mengeluh karena penempatannya itu tidak di tempat tugasnya atau di sekolah asalnya. Dan ternyata ada juga di Provinsi Riau. Ada beberapa keluhan yang pihaknya terima dari Dinas Pendidikan atau Disdik Riau. Selain peserta yang lulus tidak sesuai dengan lokasi sekolah asal, ini ya, ada juga guru yang sudah mengajar belasan tahun tidak lulus. Sedangkan guru yang baru mengajar 2 tahun justru dinyatakan lulus. Jadi jika disimak di sini, rekan-rekan ya, dianalisa dengan baik. Di sini dikatakan ada 2 permasalahan. Yang pertama terkait penempatan, yang kedua terkait peserta yang tidak lulus. Tidak lulus rekan-rekannya pada seleksi P3K formasi tahun 2022. Bahkan di sini dikatakan yang baru 2 tahun justru dinyatakan lulus. Tapi itu hal wajar rekan-rekan ya, jika 2 tahun justru dinyatakan lulus, karena ini masuk dalam kategori P4 atau pelamar umum. Rekan-rekan mereka dites menggunakan CAT. Dan memang juga di berbagai daerah cukup banyak juga yang lulus P4 ini. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan Gubernur Riau, dalam hal ini Bapak Samsuar, telah menyurati Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek terkait keluhan ini, yaitu 2 keluhan tadi, dan langsung diproses. Nah, menariknya di sini langsung diproses. Pak Gubernur sudah mengirim surat ke Kemendikbudristek terkait keluhan peserta P3K fungsional tenaga guru di Riau. Surat tersebut sudah diterima dan diproses. Sekarang sedang dibahas. Nah, di sini sudah ditindaklanjuti rekan-rekan ya. Sedang dibahas. Dibahasnya di mana? Di Kemendikbud. Ikhwan mengatakan, surat tersebut menindaklanjuti keluhan para guru yang di kabupaten kota se-Riau, baik yang tak lulus maupun lulus P3K tahun 2022. Yang tidak lulus tadi yang sudah belasan tahun ya. Pak Gubernur tidak menginginkan timbul persoalan pasca seleksi P3K fungsional tenaga guru. Sebab kami telah mendapat banyak keluhan dari peserta P3K guru. Kami ingin guru yang lulus ternyata dipindahkan ke sekolah lain agar dikembalikan ke formasi awal. Jadi yang sudah diberikan penempatan di sekolah lain dikembalikan ke formasi awal atau di tempat tugasnya. Contohnya, guru yang sudah lama mengajar di Bengkalis saat ini ditempatkan di Kampar. Makanya Gubernur Riau menginginkan agar BKD bersama Dinas Pendidikan Riau segera berkomunikasi dengan Kemendikbudristek terkait keluhan peserta P3K ini. Untuk diketahui, tahun 2022 Pemprov Riau membuka penerimaan tenaga P3K fungsional guru sebanyak 7.297 orang. Jadi jumlah yang fantastis rekan-rekan ya. Dipaparkan Ikhwan, guru P3K yang tidak sesuai penempatannya jumlahnya cukup banyak, yakni mencapai 3.302 orang. Sementara itu yang dinyatakan lulus seleksi ada 5 ribuan. Jadi cukup banyak yang tidak sesuai penempatannya, lebih dari separuh karena yang lulus ada 5 ribuan. Jadi ini informasi dari Riau dan ini informasi terbaru rekan-rekan ya, 31 Maret. Nah, untuk Riau dan Jawa Tengah itu telah memperjuangkan terkait penempatan honorernya atau peserta P3K yang lulus namun penempatannya tidak sesuai yang diharapkan. Tapi kalau untuk yang Jawa Tengah tadi itu dikembalikan kepada peserta apakah mau pindah atau tidak dari wilayah cabang dinas 1 sampai 13. Sedangkan untuk Riau ini sudah menyurati dan suratnya telah dibahas di Kemendikbudristek. Nah, ini disampaikan tadi di bagian atas ya. Nah, ini. Jika memang semua apa yang dilakukan oleh pemerintah ini telah disetujui dan bisa maksudnya bisa berpindah tempat, maka alangkah baiknya jika daerah-daerah lain juga mengikuti jika memang P3K yang lulus di sana menginginkan berpindah ke tempat tugasnya. Karena itu memang hal yang lebih baik rekan-rekan ya.
Oke, ini adalah dua informasi yang cukup menarik menurut admin rekan-rekannya, karena ini terkait penempatan, karena kasihan juga rekan-rekan yang sudah keluarganya sudah ada anak, ada istri, orang tua juga yang sudah tua tapi ditempatkan jauh dan harus berpisah. Ini cukup berat juga rekan-rekannya, makanya ada perjuangan. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.